Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah di kesempatan hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Penting tetap semangat. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan saya di pelajaran PAI. Kali ini kita akan membahas materi tentang surat Al-Ma'un. Baik, sebelum kita mulai, akan lebih berkah kalau kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian semuanya mampu menghafalkan surat Al-Ma'un beserta dengan artinya. Yang kedua, kalian mampu mengetahui makna, isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Yang ketiga, harapannya kalian mampu bekerja sama dan peduli sesama sebagai pengamalan dari surat Al-Ma'un. Baik, langsung kita bahas bersama-sama. Anak-anak, nama surat Al-Quran itu biasanya diambil dari ayat yang pertama. Masih ingat contohnya? Surat At-Tin itu diambil dari ayat yang pertama. Untuk surat Al-Ma'un itu tidak diambil dari ayat yang pertama. Ayat berapa ayo? Ayat berapa? Iya, ayat yang ke-7 anak-anak ya. Wa yamnaunal ma'un. Al-ma'un itu artinya apa? Bantuan yang penting atau barang yang berguna. Ya. Surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Dan urutan suratnya adalah yang ke-107. Nama surat Al-Ma'un ini diambil dari ayat yang ke-7. Mudah dihafalkan tak? Ya. Surat Al-Ma'un ini termasuk golongan dari surat Makkiyah. Masih ingat apa itu surat Makkiyah? Apa? Kamu? Iya kamu. Apa artinya Makkiyah? Masih ingat? Iya, Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Berarti di mana? Di Makkah. Nah, harus diingat-ingat ya. Makkiyah berarti diturunkan di Makkah. Baik, kita langsung baca bersama-sama surat Al-Ma'un ini beserta dengan artinya anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama
maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik anak-anak, kita belajar isi kandungan dari surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Berarti orang yang mendustakan agama itu tidak percaya terhadap hari pembalasan, di mana ada balasan surga, ada balasan neraka. Ya. Lalu Allah menjawab di surat yang kedua. Ya. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya. Menghardik di sini artinya apa? Menyakiti perasaan atau fisiknya dengan kata-kata kotor, membentak, atau mungkin fisiknya didorong hingga terjatuh, atau yang lain yang menyakitkan bagi mereka. Jangan anak-anak, ya, mereka itu sudah kehilangan sosok ayah, kehilangan ibu, atau mungkin dua-duanya. Jadi kasihan mereka, ya, bantu mereka, bahagiakan mereka, santuni mereka, ya. Mumpung ini juga bulan mendekati bulan Muharram, biasanya kalau di Al-Hikmah itu juga menyantuni anak yatim kalau di bulan Muharram. Ya, siapa yang menanggung anak yatim, maka dia akan bersama dengan Rasulullah di surga. Ya, jadi luar biasa pahalanya kalau kita mau menyantuni atau menanggung anak yatim. Ya, baik anak-anak, di ayat yang ketiga, siapakah pendusta agama yang berikutnya? Yaitu dan tidak memberi makan orang miskin. Ya, ini adalah sifat pelit yang dimiliki oleh seseorang yang mana memberi anjuran untuk memberi makan orang miskin saja tidak mau, apalagi memberikan hartanya untuk orang miskin. Dia tidak akan rela. Ya, itu namanya orang pelit. Padahal kalau mereka itu sadar bahwa harta yang dia miliki di dunia ini itu tidak akan dibawa sedikit pun di akhirat. Ya. Yang dibawa di akhirat hanyalah amal. Harta yang diberikan ke orang lain sebagai sedekah itu baru dibawa ke akhirat pahalanya. Ya. Kalau harta mereka tidak akan dibawa. Yang dibawa di kuburan, alam kubur, tidak lain hanyalah kain kafan anak-anak. Ya. Tidak dibawa, dikubur hartanya. Ya. Dan di akhirat mereka akan ditanya, hartanya itu dari mana dia peroleh? Kamu buat apa harta kamu di dunia? Jadi bagi orang kaya hisabnya lebih lama. Ya. Sementara orang miskin hisabnya cepat. Karena kalau ditanya hartanya, wong hartanya tidak ada. Sehingga mereka orang miskin itu yang takwa, mereka masuk surga itu lebih cepat dibanding dengan orang yang kaya. Karena
orang kaya hisabnya lebih lama, ditanyai sedikit-sedikit, ya. Sampai selisihnya itu setengah hari akhirat. Itu setara dengan 500 tahun. Oh, berarti jauh sekali, ya. Bayangkan 500 tahun, berarti lama sekali. Selisih orang miskin yang takwa dengan yang orang kaya, ya. Maka jangan pandang remeh, jangan pandang sebelah mata orang miskin, ya. Makanya sampean semuanya saya doakan semua kabeh jadi orang kaya. Amin. Ya, semuanya kaya. Amin. Tapi jangan pelit, ya. Jangan kikir. Sebenarnya begini anak, yang disebut orang kaya menurut Rasulullah itu laisal ghina an katsiratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Jadi yang disebut dengan kaya itu bukanlah kaya akan harta anak, tapi kaya akan hati karena menerima apa adanya. Ya, itulah definisi kaya yang sesungguhnya. Yang penting saya doakan semuanya kabeh kaya, tapi harus tetap loman dan harus ikhlas ketika memberikan sebagian harta sampean kepada orang-orang yang berhak. Banyak ikhlas itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Ya mesti no Pak. Jadi lebih baik banyak dan ikhlas. Sedikit ikhlas itu juga lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas dan menyakiti yang diberi. Nah, yang penting kita juga harus bisa berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Baik, yang berikutnya ayat yang keempat. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Loh, sholat kok celaka? Bagaimana maksudnya? Di ayat yang kelima Allah menjawab, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, berarti tidak sholat blas, melupakan sholat kewajibannya, ya. Atau waktunya sholat diolor-olor waktunya, ya. Allah, masih lama, nanti aja waktunya. Kalau mendekati sudah manjing waktu sholat berikutnya, akhirnya diolor-olor sampai habis-habis. Allah, kurang sedikit. Begitu waktunya habis, tidak jadi tidak sholat. Itulah namanya lalai akan sholat anak-anak, ya. Ayat yang ke-6, yaitu yang berbuat riya, ya. Berarti pamer, beramal bukan karena Allah tapi beramal karena makhluk, ingin dipuji, ingin dapat nilai, ya, atau ingin dilihatkan ke orang lain supaya mendapat pujian. Nah, itu termasuk orang yang riya atau pamer, ya. Baik, ayat yang ke-7, ya. Siapa lagi? Yaitu enggan memberikan bantuan, ya, dan enggan memberikan bantuan. Berarti tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain, tidak mau meminjamkan kepada orang lain barang-barang yang ia miliki yang masih berguna, ya. Itulah mereka semuanya termasuk orang-orang yang celaka anak-anak, ya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung, tidak termasuk golongan dari orang-orang yang disebut di surat Al-Maun, ya. Baik anak-anak, dari surat Al-Maun ini banyak sifat-sifat terpuji yang dapat kita ambil. Di antaranya adalah 1, mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua adalah
menyayangi dan memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, sholat itu ditegakkan di awal waktu, ya. Dan yang keempat, hendaklah kita memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, saudara-saudara kita. Ya anak, baik, demikian ini penjelasan tentang surat Al-Maun. Sekarang ganti tugas bagi kalian adalah yang pertama, menghafalkan surat Al-Maun beserta dengan artinya. Ya, saya yakin sudah banyak yang hafal ini Al-Maun, ya. Artinya pasti bisa, ya. Jadi menghafalkan surat Al-Maun beserta dengan artinya. Yang kedua, kalian mengerjakan buku tugas kalian sampai halaman ke-20. Kalau kemarin banyak yang sudah selesai, berarti nanti tinggal setoran by voice ke nomor saya, ya. Surat Al-Maun beserta artinya. Yang belum mengerjakan, kerjakan semuanya sampai halaman 20. Ya, anak-anak. Baik, itu tugas kalian. Ada 2. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah pelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah walir ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.